Salam sehat Bapak Ibu, Sobat Muda yang berbahagia. Pada masa kini, manusia sedang mendapatkan tantangan yang berat dari alam. Gelombang besar, gempa bumi, tanah bergeser, hujan deras, kekeringan, dan berbagai macam. Itulah suara alam. Bagaimana kita, wahai para manusia? Kita sudah jarang berjumpa, tetapi ketika berjumpa, mengapa harus ada tengkar di antara kita? Memang terkadang kita punya banyak perbedaan, tetapi cobalah redam amarah-amarah yang selalu menggejolak di dalam batin kita. Dalam syair Dhammapada bab ke-17, Kodawaka atau kemarahan, pada syair 221 dikatakan demikian: hendaklah orang menghentikan kemarahan dan kesombongan. Hendaklah ia mengatasi semua belenggu. Orang yang tidak lagi terikat pada batin dan jasmani, yang telah bebas dari nafsu-nafsu, tak akan menderita lagi. Demikian kutipan dari kitab Dhammapada. Betapa bahaya perbuatan-perbuatan jahat itu yang akhirnya akan menimpa kepada kita dan juga berpengaruh terhadap hubungan sesama manusia. Akhirnya kita sebagai manusia hidup tidak harmonis, tidak damai. Bapak Ibu, Sobat Muda yang berbahagia, dalam syair 240 dari Dhammapada dikatakan demikian: bagaikan karat yang timbul dari besi, bila telah timbul akan menghancurkan besi itu sendiri. Begitu pula perbuatan-perbuatan sendiri yang buruk akan menjerumuskan pelanggarnya ke alam yang menyedihkan. Mengapa harus kita kobarkan emosi, amarah yang begitu besar? Padahal kita sadar, amarah, emosi hanya akan menghancurkan nilai-nilai persahabatan dan juga akan berpengaruh kepada alam di mana tempat kita tinggal. Maka itu, Bapak Ibu, Sobat Muda, cobalah kita lihat dalam kitab Dhammapada syair 251. Tiada api yang dapat menyamai nafsu, tiada jepitan yang dapat menyamai kebencian, tiada jaring yang dapat menyamai ketidaktahuan, dan tiada arus yang sederas nafsu keinginan. Maka itu mulailah kita memberanikan diri melihat ke dalam, jangan hanya keluar. Memang bila kita melihat orang punya salah, tetapi kita pun pasti punya kesalahan. Oh, dia berbuat kasar kepada saya, bisa jadi kita pun pernah bersikap kasar kepadanya. Ayolah kita saling berintrospeksi, saling memaafkan. Dia punya salah, kita pun pasti pernah keliru. Karena apa? Karena kedamaian kita, karena persahabatan kita bisa mengantar bumi menjadi lebih damai, bumi menjadi lebih bersahaja. Bapak Ibu Sobat Muda,
perbedaan banyak. Kita di organisasi beda pandangan, beda visi. Di agama ada mazhab-mazhab, ada majelis-majelis. Cobalah kita melihat yang terbaik demi kemajuan. Tak pernah ada kata aku yang paling benar. Itulah makanya kita belajar untuk merawat persahabatan. Ayolah kita berintrospeksi. Agar apa? Agar bumi pun menjadi damai, tempat kita tinggal. Karena apa? Pengaruh getaran pikiran kita menjadikan bumi ini turut mendamaikan, turut harmonis. Semoga semua bencana, semua musibah hilang adanya, lenyap adanya. Selanjutnya, dalam kitab suci Dhammapada, syair 290, kita bisa melihat demikian. Apabila dengan melepaskan kebahagiaan yang lebih kecil, orang dapat memperoleh kebahagiaan yang lebih besar, maka hendaknya orang bijaksana melepaskan kebahagiaan yang kecil itu guna memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Bila nilai persahabatan lebih besar artinya daripada sekedar pemenangan ego, maka kita harus mendahulukan kepentingan persahabatan. Juga nilai-nilai persaudaraan harus kita kembangkan. Karena inilah yang menciptakan keharmonisan manusia dengan alam, keselarasan kita bersama-sama. Bapak, Ibu, sobat muda yang berbahagia, kita ingin bumi ini damai. Kita ingin persahabatan kita dengan semua makhluk, dengan siapa saja, terjalin dengan harmonis. Semoga kekuatan nilai-nilai persahabatan, nilai-nilai kemanusiaan kita, nilai-nilai pengamalan dharma ini mampu membuat alam ini menjadi tenang kembali. Semoga semua musibah, semua bencana segera sirna, dan mereka-mereka yang mendapatkan musibah segera mendapatkan bantuan dan memperoleh ketenangan batin. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.